Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menyampaikan kajian di malam hari ini, Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin haturkan terima kasih jazakallahu khairan kepada imam masjid atau kepada DKM masjid yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi SAW. Ada 3 orang yang masuk ke dalam surga dikarenakan satu anak panah. Yang pertama yang membuat panah, yang kedua menyerahkan panah, dan yang ketiga yang memanah. Ya, semua yang terlibat di dalam kebajikan, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu kita sangat singkat, ya mungkin saya akan masuk kepada inti permasalahan yang kita bahas di malam hari ini. Apakah Islam itu menerima keberagaman? Ya, apakah ada perkara khilaf yang dibolehkan di dalam Islam ataukah tidak? Sebelum saya menyebutkan secara terperinci yang dijelaskan di sini, saya akan nukilkan 2 ucapan ulama. Yang pertama datang dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan yang kedua datang dari seorang alim dari mazhab Hanafi yang bernama Jassas rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, inni ajidu ahlal ilmi qadiman wa hadithan mukhtalafina fi ba'dil umur. Dan aku telah mendapatkan para ulama yang terdahulu, kata beliau, dan ulama di zaman sekarang, di zamannya beliau, mereka berselisih pada sebagian perkara dalam agama ini. Kemudian disebutkan apakah perselisihan yang terjadi di kalangan mereka tersebut menunjukkan ya legalnya perselisihan tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, an ikhtilaf ala wajhain. Perselisihan itu dibagi menjadi 2. Ahaduma muharramun wa la aqulu dzalika fil akhar. Ya, ada perselisihan yang itu bentuknya terlarang dan aku tidak mengatakan perselisihan dalam bentuk yang lainnya. Ya, dari penjelasan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasannya ada keberagaman yang itu dibolehkan di dalam Islam, ada keberagaman yang itu tidak dibolehkan di dalam Islam itu sendiri. Baik. Kemudian Al-Jassas rahimahullah, Al-Jassas seperti yang telah saya sebutkan, beliau adalah seorang ulama Hanafi, ya, dan beliau memiliki satu kitab di antara kitab-kitab yang beliau tulis, yaitu Ahkamul Quran, ya, tentang Ahkamul Quran. Ya, jadi kalau Imam Ibnu Katsir rahimahullah, At-Tabari dan sebagainya, mereka menulis kitab tafsir. Ya, isinya dimulai dari surah Al-Fatihah sampai akhir Al-Quran, menjelaskan seluruh ayat-ayat Al-Quran. Nah, adapun Ahkamul Quran, mereka akan mendatangkan ayat-ayat yang berketerkaitan tentang hukum, misalnya hukum sholat, hukum tayamum, hukum talak, ya, yang keterkaitan dengan hukum, nggak masuk di ini dalam bab akhbar. Ya, jadi di situ ditulis kitab tentang Ahkamul Quran. Nah, di antaranya Al-Jassas rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ya, anna minal ikhtilafi ma yujibul bara'ah wal adawah. Ada perselisihan atau keberagaman yang terjadi itu
yang mengharuskan kita untuk berlepas diri, yang mengharuskan kita untuk bermusuhan, ya, antara hak dan batil. Wadzalika likauni dalili alaihi qa'iman barizan. Kenapa? Karena dalil yang datang tentang perkara tersebut adalah sesuatu yang sangat jelas dan sesuatu yang sangat gamblang. Jadi ketika telah datang dalil yang jelas dan gamblang, maka seseorang tidak boleh berkata ini kan ada khilafnya, ini kan ada pendapat fulan dan pendapat alan, maka tidak dibenarkan. Dan kemudian kata beliau, ada khilaf-khilaf yang itu tidak mengharuskan untuk kita bermusuhan, untuk kita tidak berlepas diri dengan saudara kita, ya, akan tetapi tersisa di dalamnya persaudaraan keimanan sesama muslimin. Ya. Nah, apa yang dibahasakan oleh Jassas rahimahullahu taala itu secara makna sama persis seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang keduanya sepakat mengatakan bahwasanya al-khilaf itu dibagi menjadi dua, ada khilaf yang sifatnya sa'id dan ada khilaf yang sifatnya ghairu sa'id. Ada khilaf yang itu bentuknya dibolehkan dan ada khilaf yang itu bentuknya tidak dibolehkan. Baik. Dan kita fokus dulu dengan khilaf yang sifatnya madhmum, khilaf yang sifatnya tercela. Kita nggak boleh berselisih dalam bab ini. Kita harus ada satu warna, nggak boleh warna abu-abu, hitam-hitam, putih-putih. Baik, ya, nggak boleh abu-abu dalam bab ini. Ya, disebutkan di sini pertama adalah khilaful kuffar, perselisihan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Ya, ini perselisihan adalah perselisihan yang tidak boleh warna-warni. Iman adalah iman, kekufuran adalah kekufuran. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang permasalahan ini dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-176. Allah mengatakan, "Dzalika bi annallaha nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Alkitab dengan kebenaran. Wa annal ladzina ikhtalafu fil kitab, dan orang-orang yang mereka menyelisih Alkitab, menyelisih Al-Qur'an, menyelisih daripada usul iman, lafi shiqaqin ba'id, maka mereka di dalam kesesatan yang sangat jauh. Iya, ini perbedaan ya telah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrikin. Tapi ketika Abu Lahab CS ya menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pemberian-pemberian apapun yang diinginkan oleh Rasulullah itu akan diberikan kepada Rasul, agar ya tidak lagi untuk mengklaim Islam agama yang benar, selain Islam adalah agama kekufuran. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, kalau seandainya matahari diletakkan di sebelah kananku, di tangan kananku, dan bulan diletakkan di tangan kiriku, maka aku tidak akan pernah untuk menyerukan keislaman, menyerukan kekufuran adalah kufur, kesyirikan adalah kesyirikan. Baik, nah kemudian akhirnya ya musyrikin ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan pemberian-pemberian. Akhirnya mereka memberikan satu usulan. Ya udahlah, ini bahasa saya, Muhammad, kita udah nggak usah ribut-ribut lah. Kita sama-sama mau bangun Mekah. Ya, perekonomian masyarakat mungkin lebih untuk bisa kita fokus supaya ke Mekah itu berkembang. Udah gini aja. Jadi tahun ini kita menyembah Tuhan kami, tahun depan kita menyembah Tuhan kamu. Udah itu aja. Ini kan solusi yang terbaik kan? Ya, toleransi
Ya sehingga nggak mencap masing-masing adalah yang benar, yang lainnya sesat. Udah gitu aja sudah. Nah, buat orang-orang yang mereka menggunakan logika dalam beragama, mungkin ini sesuatu yang luar biasa itu seperti ini kan. Udahlah, yang penting kan semua orang mengajarkan kebaikan. Kalau kita cerita musyrikin juga ada baiknya. Anda jangan berpikir musyrikin nggak ada baiknya. Mereka juga yakin Allah yang menciptakan, mereka juga yakin Allah memberikan rezeki. Iya, Abu Lahab nggak ragu tentang perkara ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, dan mereka akan berkata Allah yang menciptakan langit dan bumi. Iya, bahkan disebutkan mereka juga salat, mereka juga haji. Iya, yaudahlah, yang sama coba kita semakin satukan, yang berbeda ya udahlah kita saling memaafkan saja. Ini yang mereka serukan. Ya, ini yang mereka ajak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antum perhatikan apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar Rasul menyampaikan alasan hujjah beliau kepada orang-orang musyrikin. Ya, kita ketahui bahwasanya Rasulullah adalah manusia yang paling menjaga perasaan manusia. Rasulullah adalah orang yang paling hebat di dalam bermuamalah dengan manusia. Gak ada orang yang lebih hebat bermuamalah kepada manusia dibandingkan Rasul. Nabi Muhammad adalah orang yang lebih faham di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Beliau lebih faham dibandingkan kita. Iya, beliau lebih mengerti. Kalau seandainya kaidah ini mutlak diterapkan, beliau lebih faham daripada kita. Jadi tidak demikian kondisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ayat dan menyampaikan ayat itu kepada orang musyrikin. Afa ghairullahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kepada selain Allah ya engkau mengajak kami untuk beribadah kepadanya, wahai orang jahil? Gak sama antara orang-orang yang menyembah Allah dengan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam banyak ayat Allah mengatakan afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apakah menyamakan antara orang-orang mukminin dengan mujrimin? Di mana akal kalian, kata Allah. Iya, bahkan Allah menyebutkan prinsip ini dalam Al-Qur'an, wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan pernah mendapatkan kapanpun dimanapun suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir untuk mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang sudah jelas permusuhannya dengan Allah dan Rasulnya. Jadi apa yang diserukan oleh Abu Lahab dulu, yang diseru oleh Abu Jahal di zaman dahulu, kemudian hari ini dikemas, dipackaging dengan packaging yang lebih indah, dengan packaging yang lebih menarik, dan yang menjadi penyerunya dulu Abu Lahab, Abu Jahal, hari ini ya terkadang orang berpakaian dengan pakaian tokoh dari tokoh agama Islam. Ya, titelnya titel agama. Udahlah, surga Allah itu terlalu luas. Masa hanya orang Islam saja masuk surganya Allah? Terlalu ya egois umat Islam. Semua juga agama mengajarkan kebaikan kok. Semua juga agama mengajarkan keluhuran. Ya, semua juga agama enggak menginginkan ada kejelekan. Udahlah, jangan ada sekat-sekat lagi di antara masyarakat. Ya, kita semua adalah hambanya Allah. Kita semua adalah bangsa Indonesia. Jangan sekat agama ini, sekat agama itu. Ini justru akan membuat kemunduran negara kita. Ya, cuman bedanya kalau dulu diseru oleh Abu Lahab, hari ini diseru oleh orang-orang yang mereka bertitelkan agama. Jadi ini menambah fitnah, menambah ujian, menambah cobaan bagi orang-orang yang mereka jauh dari sentuhan ilmu, ya jauh dari sentuhan akidah, sehingga mereka berupaya untuk menghilangkan apapun identitas yang berkaitan dengan agama. Nas'alullah salamul afiyah. Para hadirin, saya pernah melihat potongan-potongan video ya dari orang yang berbeda.
dari orang yang berbeda-beda. Baik. Yang satu, dia mengatakan bahwasanya mengucapkan selamat Natal itu hukumnya mubah, boleh. Ya. Yang lainnya berkata, ini tokoh-tokoh yang tokoh agama Islam ini. Dia menisbatkan dirinya Islam. Yang lain saya lihat dia mengatakan mengucapkan selamat Natal hukumnya sunnah. Sunnah hukumnya coba. Nggak berhenti sampai di situ. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya hukum mengucapkan selamat Natal wajib hukumnya. Wajib. Yang wajib itu kan sholat, puasa, wajib kan. Menutup aurat, wajib. Naik haji, wajib. Jadi mengucapkan Natal itu hukumnya juga wajib. Berhenti di sini, berhenti sampai di sini. Ya, dari potongan video tersebut saya mengatakan siapa yang tidak mengucapkan selamat Natal bisa gugur keislamannya. Coba untuk bayangin. Falamma azaghallahu qulubahum. Ketika hati manusia itu condong kepada kejelekan, kepada kesesatan, Allah akan sesatkan mereka. Iya, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Ini sesuatu yang sangat-sangat akan merusak akidah seseorang. Para ulama Islam semuanya sepakat. Siapa yang mereka ragu akan kekafiran orang kafir, ya, saya Muslim, ya, menjaga sholat 5 waktu, berpuasa, saya naik haji, saya membayar zakat, ya, saya seorang Muslim, akan tetapi untuk mengkafir-kafirkan selain Islam, saya nggak berani. Terlalu ekstrim. Saya juga nggak berani saya seperti itu. Semua juga agama baik. Apakah dia dikatakan sebagai seorang Muslim? Dia tidak dikatakan sebagai seorang Muslim, walaupun hajinya setiap tahun. Karena ini perkara akidah. Siapa yang ragu dengan kekafiran orang kafir, maka ini bisa merusak keislaman seseorang. Terus berarti kalau orang kafir boleh kita bunuh. Wah, ini pembahasan lain lagi. Jadi jangan disamakan antara pembahasan sikap seorang Muslim, agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam, ya. Selain daripada agama Islam, agama yang tidak diterima di sisi Allah satu bab. Bab membunuh orang kafir ini nggak benar membunuh orang kafir. Orang kafir itu ada klasifikasinya. Orang kafir yang bagaimana yang harus dibunuh? Orang kafir yang dibunuh, yang diperangi, orang kafir yang memerangi kita. Seperti Belanda datang ke negara Indonesia, ingin menguasai negara kita, memerangi kita. Para pejuang negeri ini, ya, dengan takbir Allahu Akbar mengusir mereka. Itu jihad. Tapi orang kafir yang mereka tidak memerangi kita, ya udah kita nggak perlu berbuat, tidak perlu memerangi mereka. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah nggak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Hendaknya kalian berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Ya, ini satu bab. Jadi jangan ketika misalnya kita berkeyakinan selain daripada agama Islam adalah agama kekufuran, jadi maksudnya kemudian kita menghalalkan darah semua orang. Selain agama Islam, ente terlalu cetek dalam memandang sebuah permasalahan. Ya, Anda nggak sportif memandang timbangan-timbangan seperti ini. Ketika kami mengatakan Islam adalah agama yang benar, menunjukkan agama selain daripada agama Islam adalah agama yang kekufuran. Tetapi cara kita bermuamalah dengan mereka ada aturan-aturan yang diatur dalam Islam. Tapi dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Agama kami adalah agama kami, ada agama kalian dan agama kalian. Dan kalau kita bercerita tentang toleransi, ya, umat Islam di Indonesia adalah orang-orang yang paling hebat dalam bertoleransi. Ya, saya mungkin nggak cerita tentang kondisi Bali, yang mana Bali ini kan banyak orang pendatang di sini. Saya sebutkan di Aceh. Aceh itu kok di ujung barat Indonesia sana. Iya, pendatang itu sedikit nggak dibanding banyaknya seperti orang yang ada di Bali. Di tempat kita ada vihara, ada gereja, beberapa gereja ada. Ya, ada kuil juga di sana, orang Hindu ada. Ya, tetapi seingat yang saya ketahui nggak ada umat Islam ya lempar mercon ke gereja supaya mengganggu ibadah, ya nggak ada.
Ya, begitu juga ketika kita sekolah ada orang non muslim, ada sering panggil kafir. Ada, tetap kita bergaul sesama ya teman. Tetapi ketika sudah urusan agama, itu agama kamu, ini agama saya. Iya, ada hal-hal yang kita bisa saling bekerja sama. Ya, membersihkan lingkungan tempat kita tinggal. Iya, dia sakit, dia butuh obat, kita kasih obat. Iya, dia sakit mungkin perlu untuk pergi ke dokter, ya kita punya kendaraan, kita antarin dia ke dokter. Ya, dia punya anak yang nggak ada orang yang mengantar, udah kita antar sama-sama ke sekolah, nggak ada masalah. Tapi ketika sudah urusan agama, agama kamu adalah agama kamu, agama saya adalah agama saya. Kan seperti itu. Bisa difahami? Jadi ini adalah khilaf yang paling jelek. Ya, kita harus punya satu warna di sini. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghil ghairal Islam dina fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang seseorang berharap selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan menjadi orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hadirin dan hadirat, ya, agar kita tidak sama persis dengan mereka dalam ibadah, walaupun ibadah itu sesuatu yang tidak ada unsur keharamannya, Nabi juga mengajarkan kepada kita supaya nggak sama persis dengan mereka. Orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, mereka berpuasa atau tidak? Mereka berpuasa. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada mereka kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kalian. Iya, jadi puasa itu tidak hanya disyariatkan kepada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, tapi juga disyariatkan kepada umat-umat yang terdahulu. Nah, puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahud, dilakukan oleh orang Nasara, apakah ada unsur keharamannya? Adakah unsur ya keterkaitan dengan akidahnya? Mereka nggak ada. Puasa untuk Allah sebagaimana kita berpuasa. Tetapi Nabi mengatakan faslun baina siyamana wa siyama ahlul kitab aqlatus sahur. Perbedaan di antara puasa kita dengan puasa mereka, makan sahur. Jadi selisihlah orang-orang Yahudi, agar puasa kita nggak sama persis dengan puasa mereka, kita makan sahur supaya nggak sama persis. Anda coba bayangkan, ini bukan masalah akidah. Gak ada unsur kekufuran dalam puasanya mereka, tapi gak boleh sama. Iya, ketika Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan kemudian Nabi mendapatkan orang-orang Madinah yang pada saat itu mereka kebanyakannya adalah Yahud, mereka berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Ya, kemudian ditanya oleh Rasulullah, apa ini? Inilah puasa di mana Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Kemudian Nabi berkata, nanu ahaqqu bi Musa, kami lebih berhak kepada kalian dibandingkan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa tanggal 10 Asyura seperti orang Yahudi berpuasa. Cuma kata Nabi, kalau seandainya saya hidup tahun depan, saya berpuasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya, supaya nggak sama persis, supaya nggak sama persis. Padahal itu nggak ada unsur kekufurannya, nggak ada unsur kekufuran. Itu ibadah yang mereka lakukan untuk Allah. Tapi agar nggak sama persis seperti mereka, kita puasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Lah apalagi kalau itu merupakan unsur-unsur yang itu merupakan bagian kekhususan agama mereka, yang kemudian dalam agama mereka juga sebenarnya sesuatu yang menyimpang. Ya tentu kita nggak boleh lagi sama mereka. Ya, supaya ada sisi perbedaan, mana seorang muslim, mana orang kafir, kan nggak sama. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian yang kedua, para hadirin, as-suratul tsaniyah khilaf ahli al-ahwa wa ahli sunnah. Khilaf yang tercela juga adalah perselisihan antara ahlul haq dengan ahlul batil. Perselisihan antara ahlus sunnah dengan orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsunya mereka. Kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW dan kemudian juga ucapan para sahabat Nabi dan ulama yang datang setelahnya, ketika mereka mengajak untuk berpegang teguh di atas sunnah, ya, mereka bersama dengan itu juga mengingatkan akan bahayanya sesuatu yang menyelisih dari sunnah Rasulullah SAW. Ya, di antaranya adalah hadis yang cukup populer dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum
fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya ketika kalian hidup setelahku akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Iya, ini gambaran yang digambarkan oleh Nabi apa yang akan terjadi. Dan kemudian Nabi memberikan solusi kepada kita agar kita selamat dari perselisihan tersebut. Apa solusi yang diberikan oleh Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan di atas sunnah para khulafa'ir rasyidin. Apakah Nabi berhenti di situ? Enggak. Nabi enggak titik di situ. Nabi lanjut. Apa kata Rasulullah? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara yang baru. Ya, hati-hati. Ya, jadi Nabi yang merahmat ini, Nabi yang menginginkan kebaikan kepada kita, Nabi yang memikirkan kita siang dan malam, mengingatkan kita untuk berpegang teguh di atas sunnah dan hati-hati dengan apa? Ya, hal-hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang dikenal dengan istilah apa? Kebid'ahan. Ya, ini diingatkan oleh Nabi. Begitu juga terriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ittabi'u, ikutilah oleh kalian apa yang datang dari Nabi kalian, titik, enggak titik. Beliau mengatakan wala tabtadi'u, jangan kalian berbuat hal-hal yang baru dalam agama ini. Jadi ketika diingatkan kita berpegang teguh di atas sunnah, ya juga diingatkan hati-hati dengan hal-hal yang menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini poin yang perlu untuk kita ketahui. Ya, ada yang disebut dengan al-haq, ada yang disebut dengan kebatilan. Dan ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, dan datang dari kurang lebih ada 10 sahabat Rasulullah yang meriwayatkan hadis ini. Ya, ada 10 sahabat Rasulullah yang meriwayatkan hadis ini. Taib, dan juga para ulama yang datang setelah Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, mereka juga menukilkan hadis ini dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya seorang ulama Syafi'iyah, ya, bernama Asy-Syatibi, Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Ittisab. Beliau menyebutkan hadis ini. Taib, hadisnya, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berdiri dan menyampaikan wasiat kepada kami. Rasulullah mengatakan, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala 72 millah. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, mereka berselisih menjadi 72 golongan. Wa anna hadhil millah sataftariku ala 73 sintani wa sab'una finnar wahidatun fil jannah. Adapun umat ini, kata Rasulullah, ya, 72-nya diancam dengan neraka. Ya, kecuali satu yang selamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, para hadirin, terkadang membuat sangat berat buat orang-orang yang mereka ingin menyatukan umat. Baik yang menyatukan umat, baik. Menyatukan umat Islam ini sesuatu pekerjaan yang sangat mulia, pekerjaan yang sangat agung. Akan tetapi caranya juga dengan cara yang benar. Jangan nanti Nabi mengkhabarkan A untuk menyatukan umat, dibalik-balik ucapan Nabi. Ya, karena hadis ini terlalu berat buat orang-orang yang menyatukan umat. Akhirnya mereka mengatakan bahwasanya hadis Rasulullah tentang perpecahan umat yang benar adalah umat ini terpecah menjadi 73 golongan, semuanya dalam surga. Satu saja nggak masuk surga. Siapa? Udah tahu ya siapa yang dibangkitkan? Ya, jadi semuanya masuk surga. Satu yang nggak masuk surga. Dibalik. Karena ini berat buat mereka. Ya, ini sesuatu yang sangat berat. Ya, maka kita justru menjadikan hadis ini sebagai pegangan buat seorang muslim dari nabinya. Ya, dua pelajaran penting. Pertama, seseorang harus berhati-hati karena kita hidup di dunia cuma sekali. Di hadapan kita ada surga dan neraka, ada hisab. Maka harus ada kehati-hatian seseorang di dalam apa? Di dalam dia memilih, dan kemudian untuk dia
berusaha semaksimal mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia ditunjuki kepada jalan yang lurus. Dan ini ya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya ketika Rasulullah menarik sebuah garis lurus sebagaimana dikhabarkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Thumma yakhutu khututan an yamini wa shimali. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menarik sebuah garis lurus kepada kami. Kemudian Nabi menarik garis-garis yang sangat banyak samping kiri dan samping kanan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili." Ya, beliau mendatangkan firman Allah, "Wa anna hadza sirati mustaqiman." Sesungguhnya ini merupakan jalanku berapa? Satu kata Allah. Yang lurus ikutilah oleh kalian daripada jalan yang satu tersebut. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti dari jalan-jalan yang banyak, karena dengan kalian mengikuti dari jalan yang banyak akan memisahkan kalian daripada jalan yang satu tersebut. Tapi kita lihat bagaimana prakteknya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Ya, agar tidak beranggapan ini asumsinya saya saja. Ya, ini pemahaman kamu terhadap dalil. Oke. Kita lihat bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama yang datang setelahnya sikap mereka yang sangat jelas ya antara al-haq dengan kebatilan. Ada dua orang tabi'in pada waktu itu mereka datang ke Madinah atau ke Mekah pada waktu itu ingin bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang perihal yang terjadi di negeri mereka. Iya. Kemudian dipertemukanlah mereka dengan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Baik. Kemudian mereka berkata, "Wahai Abdullah ibnu Umar, ada seorang laki-laki di negeri kami yang bernama Ma'bad al-Juhani. Dia ini punya keyakinan Allah tidak mengetahui apa yang dibuat oleh seorang hamba kecuali setelah hamba itu melakukannya." Ya, yaitu orang-orang al-Qadariyah. Ya, mereka meyakini Allah nggak tahu nih kita mau duduk di majelis ini, Allah nggak tahu. Taib. Jadi Allah tahunya kapan? Setelah kita berkumpul, Allah baru tahu. Ini keyakinannya mereka. Adapun keyakinan ahlus sunnah dalam permasalahan takdir itu ada 4 rukun di dalamnya. Ya, di antara rukun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya segala sesuatu yang itu sebelum terjadi dan apa yang diketahui oleh Allah dicatat oleh Allah Rabbul Alamin dan kemudian ada keinginannya Allah dan kemudian diciptakan. Jadi duduknya kita hari ini di masjid ini di malam ini telah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi keyakinan yang mengatakan Allah baru mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, itu menyelisih dari pokok usul akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Apa kata Abdullah ibn Umar? Apakah Abdullah ibn Umar berkata dia sholat enggak? Ya, dia puasa enggak? Ya udahlah, kalau sholat puasa lihatlah kebersamaannya, lihat keberagamannya. Jangan suka lihat-lihat yang berbeda-beda. Ya, ini memecah belah umat. Ya, ini merusak barisan muslimin. Kamu jangan suka ghibah. Jangan sok punya kunci surga, kamu tahu yang punya kunci surga. Jangan suka nyalain orang. Abdullah ibn Umar enggak demikian, beliau berkata. Ya, beliau enggak berkata demikian. Beliau berkata sampaikan kepada dia. Abdullah ibn Umar berlepas diri darinya dan dia berlepas diri dari saya. Dan kalau seandainya dia menginfakkan satu gunung emas Uhud, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan dia, walaupun sebesar gunung emas Uhud dia infakkan sampai dia beriman kepada takdir. Subhanallah. Ya, ini sikap yang tegas dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka berguru langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada perkara yang hak dan ada perkara yang batil. Gak boleh dicampur aduk di sini. Hak adalah hak dan batil adalah batil.
Bisa difahami? Kasus yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita ketahui ya, di zaman Imam Ahmad ada fitnah yang dibawa oleh Ibnu Abi Duat. Dan antum harus paham, Ibnu Abi Duat ini seorang hakim, seorang qadhi. Qadhi itu kedudukannya di atas ulama. Ya, kalau ulama, ya itu misalnya dia mengetahui hukum halal dan haram, dia selain mengetahui hukum halal dan haram, dia bisa memutuskan hukuman kepada manusia. Itu kedudukannya di atas ulama. Ya, dan dia dipercayakan dalam 3 khalifah sekaligus. Ini orang dalam berbicara itu luar biasa. Dia punya retorika yang hebat dalam berbicara. Ya, dan dia sangat dermawan menginfakkan harta dia untuk berkhidmat kepada muslimin. Ya, jadi kalau misalnya kita satu kubu, Ibnu Abi Duat di kubu yang lain, wajar kan? Orang ikut Ibnu Abi Duat kan? Ya, karena kedermawanannya dia, hebatnya dia berretorika. Tetapi masalahnya, Ibnu Abi Duat lawan Imam Ahmad. Pemerintah pada waktu itu ikut dengan dia dan menyiksa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana disebutkan, terjadi kegaduhan pada waktu di kota Irak. Sehingga orang ingin mencari tahu apa yang menjadi sebab kegaduhan pada waktu itu. Ternyata Imam Ahmad beliau disiksa, dicambuk. Ya, ketika beliau dicambuk, beliau berkata Allahu Akbar. Terkadang ketika beliau dicambuk, beliau berkata Bismillah. Terkadang ketika beliau dicambuk, beliau berkata la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang menimpa kita kecuali sesuatu yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan terkadang ketika beliau dicambuk, beliau berkata Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamnya Allah. Ini salah satu usul min usul ahli sunnati wal jamaah, yang menyelisih kelompok Mu'tazilah yang mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Jadi kalau mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, ya namanya makhluk, bisa salah bisa benar. Itu keyakinan yang menyelisih daripada akidah Ahlussunnah. Adapun Ahlussunnah, mereka mengatakan Al-Quran adalah kalamnya Allah. Wa in ahadul minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah. Kalau seandainya orang musyrikin mereka meminta perlindungan kepada engkau, berilah perlindungan kepada kata Allah sampai mereka mendengar apa? Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi mengatakan, apa yang menghalangi kalian untuk mendengar apa yang kusampaikan dari kalamu Rabbi, dari kalamnya Rabb aku. Perhatikan baik-baik. Imam Ahmad rela disiksa, dipenjara untuk berkeyakinan, untuk tetap meyakini Al-Quran itu kalam Allah. Nah, orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, mereka baca Quran atau enggak dalam sholatnya? Baca juga. Apakah dia baca Al-Fatihah dalam sholatnya? Iya, baca Al-Fatihah juga. Ya, apakah dia meyakini itu sebagai kitab suci? Iya, dia meyakini juga kitab suci. Ya, cuman satu mengatakan makhluk, yang satu mengatakan apa? Kalamnya Allah. Buat orang-orang hari ini, udahlah, masa gitu-gitu aja diribut-ributkan. Ya, masa gitu-gitu aja harus saling menyalahkan. Kapan umat Islam mau bersatu? Kalau masalah-masalah kayak gitu saja dipeributkan. Ya, mungkin Imam Ahmad nggak belajar dengan orang-orang hari ini, makanya Imam Ahmad terlalu ekstrim. Itu pandangannya. Tapi kita tidak mengatakan demikian. Imam Ahmad berpegang di atas akidahnya karena beliau sadar ada yang disebut dengan qaulul haq, ada yang disebut dengan qaulul batil. Ada ucapan yang sesuai dengan ucapan Nabi, dan ada sesuatu yang menyelisih daripada prinsip dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Iya, sampai-sampai ketika fitnah itu semua terjadi selesai, Imam Ahmad memaafkan semua orang yang mendolimi beliau, kecuali Ibnu Abi Duat nggak dimaafkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Bahkan ada seorang ulama Syafi'iyah, murid langsung al-Imam Syafi'i, yang bernama Al-Buwaiti, Yahya bin Yaqub Al-Buwaiti rahimahullah. Beliau diikat dari Irak, dibawa ke penjara. Ya, dalam keadaan itu dirantai. Ya, rantai itu bukan tangan jadi rantai, rantainya sampai ke lehernya dirantai. Dan beliau berkata, aku mati dalam kondisi seperti ini mempertahankan akidah ahli sunnati wal jamaah, lebih baik supaya ada orang-orang setelahku mengetahui ada orang yang mati yang mempertahankan akidahnya. Al-haq dengan ahlul batil, ahlus sunnah dengan yang bukan ahlus sunnah. Cuman kadang-kadang
Udahlah, para sahabat juga berselisih Om. Ya, para sahabat juga berselisih. Ya, kenapa kemudian kamu terlalu ekstrim? Ya, Anda ketika berkata tentang para sahabat berselisih, jelaskan dulu kepada kami apa bentuk perselisihannya mereka. Dan apa bentuk perselisihan yang kemudian kamu jadikan itu sebagai dalil perselisihan para sahabat Nabi SAW. Ya, buktinya terjadi perang antara Aisyah radhiyallahu taala anha dengan pasukan Ali. Iya, ayo kita dudukan permasalahannya. Setelah terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kubu Ali radhiyallahu taala anhu meyakini bahwasannya yang membunuh Utsman zalim. Ya, dan Ali dan Aisyah radhiyallahu taala anha juga meyakini pembunuh Utsman zalim. Ya, cuman Ali sebagai pemimpin pada waktu itu meminta waktu untuk mengeksekusi pembunuh Utsman karena kondisi negara pada saat itu sangat sedang kacau. Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Thalhah bin Ubaidillah dan sebagian sahabat yang lainnya, Abdullah bin Zubair atau Zubair bin Awwam, ya, mereka menginginkan agar pembunuh Utsman itu segera diadili. Jadi perselisihan antara Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Ali bin Abi Thalib itu masalahnya adalah masalah apa? Masalah apa? Bukan masalah usul. Bukan masalah pembunuh Utsman benar atau enggak. Itu enggak ada perselisihan di antara mereka. Tapi polanya saja, kapan sih harus dihukum orang ini? Ya udah, kalau kita pengen sekarang. Kalau Ali nanti dulu. Karena masalahnya perlu diselesaikan satu persatu. Jadi lebih kepada teknis. Nah, perselisihan yang terjadi di antara mereka tentang permasalahan teknis, kemudian Anda mengambil dalil itu untuk membenarkan perselisihan antara sunnah dengan Syiah. Iya, untuk menjadikan dalil perselisihan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Batil. Ini adalah pendalilan yang tidak benar. Ini pendalilan yang keliru. Iya, karena perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat itu masalah teknis. Dan keduanya sepakat. Aisyah radhiyallahu taala ketika ditanya, ya siapa yang berhak menjadi khalifah? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini enggak ada perselisihan di antara mereka. Dan bersamaan dengan itu setelah peperangan terjadi, Aisyah radhiyallahu taala anha tidak berani mengangkat wajahnya ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian Anda menjadikan sebuah dalil yang Aisyah radhiyallahu taala anha malu mengangkat wajahnya ke langit karena malu kepada Allah, kemudian untuk membenarkan perselisihan antara Syiah dengan Sunni, perselisihan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Batil? Maka ini pendalilan yang bukan pada tempatnya. Iya, kalau kita berbicara tentang adanya dalil, ya, orang-orang liberal yang hari ini mereka memiliki syahwat yang sangat tinggi untuk menyamakan semua agama, ya, itu juga mereka punya dalil. Punya dalil loh mereka. Di antara dalilnya Rasulullah, ya, mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Itu kata Nabi. Lihat nih, Rasulullah nggak melihat agama kamu apa, Rasulullah nggak melihat keyakinan kamu apa, Rasulullah nggak melihat akidah kamu apa, Rasulullah nggak melihat agama kamu apa. Selama Anda bisa berbuat baik kepada manusia, maka kamu manusia yang paling terbaik. Rasulullah itu tokoh pluralisme. Ajib nggak? Rasulullah dibilang tokoh pluralisme dengan hadis tersebut. Maka ini jelas adalah pendalilan yang bukan pada tempatnya. Wallahu ta'ala alam. Besok para hadirin, kita belum selesai. Mungkin ada, ya, nanti ada keberagaman yang sifatnya boleh, ya. Jadi kita nggak membahas di sini semuanya. Nanti ada yang boleh-bolehnya. Ya, jangan nanti terkesan semuanya nggak boleh, harus sama. Enggak, ada yang boleh, tenang. Tapi insyaallah mungkin akan saya sampaikan nanti setelah kajian. Tapi wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khilaf yang tercela tadi kita sudah sebutkan dua bentuk khilaf antara Islam dengan kekufuran dan khilaf antara Sunnah dengan Ahlul Batil. Dan yang ketiga adalah khilaf yang terjadi walaupun dalam permasalahan fiqhiyah, akan tetapi dalil yang datang adalah sesuatu yang sangat jelas dan sesuatu yang sangat gamblang, maka tidak boleh seseorang berkata ini ada khilafnya, ini ada ulamanya, nggak dibenarkan. Ya, sebagaimana disebutkan
oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau berkata, kullu ma aqama Allah bil hujjata fi kitabih aw ala lisani nabiyhi mansusan bainan lam yuhil al-ikhtilaf fihi liman alimahu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seluruh perkara yang telah tegak hujjah oleh Allah dalam kitabnya dan telah jelas datang dari Nabi SAW, ternaskan dari Rasulullah, maka tidak halal bagi seseorang mengatakan ini adalah perkara ada khilafnya di kalangan para ulama. Nggak boleh. Saya sebutkan contoh. Dalam mazhab Hanafi, beliau Al-Imam Abu Hanifah berpendapat bolehnya bagi seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Mereka berkias dengan jual beli. Nikah itu adalah akad, jual beli juga adalah akad. Ketika seorang wanita dia pergi ke showroom mobil misalnya, kemudian dia membeli mobil dengan uangnya sendiri, sah atau tidak? Sah. Itu akad. Nah, demikian juga wanita ketika dia menikah dengan seorang laki-laki tanpa adanya wali, maka nikahnya sah seperti dia melakukan jual beli. Ini pendapatnya Abu Hanifah rahimahullah. Maka kita katakan tidak boleh seseorang mengatakan bolehnya seseorang menikah, wanita menikah tanpa ada wali dengan pendapatnya Abu Hanifah rahimahullah. Tidak dibolehkan. Beliau rahimahullah adalah seorang ulama yang memiliki kemuliaan, akan tetapi dalil yang datang dari Nabi SAW harus lebih diutamakan. Karena dalilnya begitu jelas dan begitu gamblang. Rasulullah SAW mengatakan, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali adanya wali. Nah, kenapa mereka membolehkan sesuatu yang bertentangan dengan dalil? Nah, ini akan kita bahas di poin yang ketiga. Akan kita bahas atau di khilaf yang dibolehkan. Kemudian, kalau setiap orang memiliki pemikiran atau pemahaman selama ada ulamanya dalam perkara fikih, maka itu sesuatu yang itu semua dilegalkan, maka ini sebuah pemahaman yang sangat keliru. Ya, kalau seandainya seseorang punya pemahaman seperti ini, maka tidak ada yang haram di muka bumi ini, nggak ada. Tidaklah pendapat yang kita ketahui kecuali ada ulama di belakangnya. Saya sebutkan, ada di antara ulama ahlu sunnah yang mereka membolehkan untuk kita minum khamar. Boleh. Ya, selama khamar itu tidak terbuat dari anggur dan tidak memabukkan. Ya, jadi kalau misalnya ada khamar, air nira ya, misalnya, air nira kan bukan terbuat dari anggur kan. Kemudian dalam waktu beberapa hari dia bisa memabukkan. Nah, boleh kita minum selama belum sampai tingkat memabukkan, halal hukumnya. Yang tidak boleh adalah ketika terbuat dari anggur. Ada pendapat ulama demikian. Maka kita katakan tidak boleh sangber mengambil pendapat ini karena dalil yang datang dari Nabi setiap yang memabukkan adalah hukumnya haram. Apakah dia terbuat dari anggur ataukah tidak terbuat dari anggur? Enggak boleh. Demikian juga ada sebagian para ulama ahlu sunnah yang mereka membolehkan nikah mut'ah. Apakah kemudian kita mengatakan nikahnya mut'ah itu boleh karena ada pendapat ulama? Juga nggak dibolehkan. Karena telah datang nas yang dalil yang wadih, yang jelas dari Nabi SAW bahwasannya nikah mut'ah telah dihapuskan di perang Khandaq. Ya, jadi pemahaman saya tegaskan kembali, selama ada pendapat para ulama di situ dari ulama-ulama ahlu sunnah, maka tidak ada masalah seseorang untuk mengambilnya, nggak bisa. Ya, nah khilaf yang ketika kita dapatkan ada ulama ahlu sunnah A dan ulama ahlu sunnah B berpendapat demikian dan berpendapat demikian, itu dibolehkan untuk kita saling untuk bertoleransi, itu dalam bab yang kedua. Apa itu bab yang kedua? Yaitu perselisihan di kalangan para ulama ahlus sunnah, ya, yang setiap mereka itu memegang dalil yang sama-sama, ya, akan tetapi pemahaman mereka yang berbeda-beda. Saya minta waktu 10 menit untuk menyelesaikan permasalahan atau materi poin yang ketiga, karena disinilah inti pembahasan kita di malam hari ini. Pertama, apa yang menjadi sebab terjadi perselisihan di kalangan para ulama madhab? Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, atau yang di atasnya dari sahabat Nabi SAW. Disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala ketika Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis kepada mereka. Kemudian ada yang mendengar hadis tersebut, dan ada di antara mereka ketika Rasulullah menyampaikan hadis tadi, mereka tidak hadir di majelisnya Rasulullah.
Iya, yang hadir di majelisnya Rasul menyampaikan kepada sahabat yang tidak hadir. Ya, hadis itu ada yang terdengar dan ada yang tidak terdengar. Yang mendengar hadis tersebut mereka akan berfatwa dengan apa yang mereka dengar dari Nabi. Yang tidak mendengar mereka akan berdalilkan dengan keumuman dalil dari Nabi SAW yang tidak dikhususkan dengan dalil tersebut. Ini satu hal. Hal yang kedua, ada perkara-perkara yang Nabi di awalnya membolehkan sebuah perkara, dibolehkan, dan kemudian setelahnya Rasulullah SAW menghapus hukum tersebut dan mengatakan haram. Ada sahabat-sahabat yang mereka hadir di majelisnya Rasulullah ketika Nabi membolehkan, dan kemudian mereka tersebar berdakwah ke sana kemari. Dan kemudian Nabi menyebutkan hukumnya terhapus. Didengar oleh sahabat yang lain, kemudian disampaikan. Nah, penghapusan hadis tersebut ada di antara sahabat yang mendengar, ada sahabat yang tidak mendengar. Ketika ditanya kepada sahabat yang mendengar hukum mut'ah haram misalkan, sahabat yang tidak mendengar hadis tersebut ketika ditanya apa hukumnya mut'ah, boleh, karena Rasulullah membolehkan sebelum mereka mendengar itu adalah hal yang terlarang. Tapi ketika mereka mengetahui bahwasannya itu telah datang penghapusannya dari Rasulullah, di detik itu mereka akan menarik ucapannya mereka. Karena mereka bukanlah berselisih karena hawa nafsu mempertahankan ucapan mereka, tapi mereka sekedar menyampaikan apa yang mereka ketahui dari Nabi SAW. Ketika Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar menghalalkan mut'ah pada waktu itu setelah Rasulullah mengharamkan mut'ah, kata Umar bin Khattab, mahlan, pelan-pelan engkau. Rasulullah telah mengharamkan mut'ah di hari Khaybar, maka di detik itu Abdullah bin Umar menarik ucapannya dan mengambil ucapan Nabi Muhammad SAW. Dan bisa saja hadisnya itu sama-sama didengar oleh mereka, akan tetapi ada sebagian sahabat yang mereka memahami A, ada sahabat yang memahami B. Saya sebutkan contoh ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat untuk sholat asar di Bani Quraidah. Ada sebagian sahabat memahami agar kita segera berjalan, agar tiba waktu asar kita sudah tiba di sana. Tapi kalau seandainya kita belum tiba di sana dan waktu asar sudah masuk, kita harus sholat di mana waktu sholat asar masuk walaupun belum sampai ke Bani Quraidah. Nah, sahabat Rasulullah SAW yang lainnya mereka memahami sebagaimana zahirnya hadis, pokoknya sholat asar di sana. Iya, walaupun waktunya sudah lewat tetap harus sholat asar di sana karena Imam Nabi memerintahkan demikian. Ada satu sahabat mengambil secara mafhumul hadis, ada sahabat mengambil mantukul hadis, zahirnya hadis. Dan kemudian kedua-duanya tidak diingkari oleh Nabi SAW. Jadi bisa atau bisa juga hadis itu, ya ini bukan di zaman sahabat yang datang, ulama datang setelahnya. Ada hadis yang mereka memandang hadis itu sahih, ada hadis yang dipandang oleh para ulama tidak sahih. Yang memandang hadis itu sahih mereka mengambil itu sebagai hukum, yang memandang hadis itu tidak sahih mereka memandang itu bukan sebagai hukum. Saya sebutkan contoh supaya lebih jelas. Misalnya tentang hukum mengumandangkan adzan bagi bayi yang baru dilahirkan. Ya, datang riwayat hadis dari Nabi SAW untuk kita mengumandangkan adzan. Nah, ada ulama mengatakan hukumnya sunnah, ada ulama yang mengatakan hukumnya bukan sunnah. Ya, nah apa yang menjadi sebab perselisihan di kalangan mereka? Karena ada sebagian mereka memandang hadisnya sahih dan ada yang memandang hadisnya dhaif, dan itu satu yang biasa. Selama itu kembali kepada ulama al-mujtahidun, ya, dari ulama-ulama Islam, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ya, dan lainnya dari kalangan ulama-ulama yang masyhur di kalangan umat Islam. Saya sebutkan contoh, ada waktu memang sempit sekali, saya sebutkan contoh, ya, yang itu kembalinya kepada permasalahan pemahaman tentang membaca, menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat. Menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Mazhab Syafi'iyah mereka memandang sunnah tetap menjaharkan Bismillah dalam sholat. Selain dari Syafi'i rahimahullah, mereka memandang mensirkan Bismillah. Apa yang menjadi sebab perselisihan di antara mereka? Kita harus tanamkan dalam hati kita
Para ulama, apakah Imam Syafi'i, apakah Imam Ahmad? Mereka ulama-ulama yang sangat mencintai Nabi SAW. Mereka orang-orang yang mengagungkan sunnah Nabi. Mereka orang-orang yang sangat berusaha untuk mencocoki apa yang datang dari Nabi SAW. Itu husnuzon kita kepada ulama yang harus kita tanamkan pada diri kita. Itu penting. Ya, karena ketika kita mencela para ulama itu akan menjadi racun. Ya, lahmul ulama masmumah. Daging ulama itu racun, hati-hati. Ya, mereka beristihad dengan ilmu, dengan ketakutan kepada Allah, mereka mengeluarkan sebuah hukum. Baik, saya sebutkan hadisnya datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam kitab Sahih. Kata Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftihuna salata bilhamdillahi rabbil alamin. Abu Bakar wa Umar wa Uthman yastaftihuna salati bilhamdillahi rabbil alamin. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Uthman, ya, Umar, Uthman membuka salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini lafaz hadisnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memahami bahwasannya ucapan Anas bin Malik ini bukan menunjukkan tidak membaca bismillah. Tetapi khabar yang dikhabarkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan membaca Al-Fatihah. Bukan membuka dengan Alhamdulillah, tapi membuka Al-Fatihah. Penyebutan Alhamdulillahirabbil alamin bukan lafaz Alhamdulillah, tapi kembali kepada surat Al-Fatihah. Sebagaimana datang riwayat, diriwayatkan Imam Tabrani rahimahullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman yastaftihuna salata bi umil Quran. Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Uthman, mereka salat dengan membaca umul Quran. Dan sering dalam hadis bisa disebutkan Rasulullah membaca surat waqtarabatis saah. Maksudnya apa? Ya, surat itu, surat Al-Jum'ah dan surat seterusnya yang dibaca oleh Nabi SAW bukan menunjukkan tidak ada menyebutkan bismillahnya. Itu pendapat Imam Syafi'i. Dari hadis yang sama. Ulama yang lainnya, mereka mengatakan maksud dari ucapan Nabi SAW ketika beliau salat, beliau membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalimat yang pertama, bukan bismillah. Tapi apa? Alhamdulillah. Jadi dari satu dalil yang sama, ulama A memandang A, ulama B memandang B. Biasa atau tidak? Biasa. Ya, ini sesuatu hal yang biasa. Nah, adapun tambahan riwayat, aku tidak mendengar Nabi SAW membaca di awal dan di akhir Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tambahan ini dikatakan syadz oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hadis ini dikatakan syadz oleh Imam Syafi'i. Tidak ada dalil yang sahih. Menurut pendapat Imam Syafi'i, Rasulullah tidak membaca bismillah. Tidak ada. Nah, ulama yang mensahihkan hadis ini, yang menambah tambahan ini, udah berarti Nabi tidak membaca bismillah. Bisa dipahami? Khilafnya mereka kembali kepada satu dalil yang sama. Sebagaimana Rasulullah memerintahkan sholat asar di Bani Quraidah. Bisa dipahami? Ada satu memahami demikian, ada satu memahami demikian. Iya, silahkan seseorang berargumentasi yang paling kuat adalah mensirkan bismillah. Silahkan Anda menguatkan pendapat Anda. Tapi jangan nanti ada saudara kita muslimin ketika dia salat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Habis salat dia titik. Salat dia benar seperti ini. Nggak benar. Ya, apalagi misalnya mencap ciri-ciri masjid bid'ah misalnya ya, yang menjaharkan bismillah. Wah, ini fatal sekali. Ini khilaf di kalangan para ulama yang mereka sama-sama mengambil dalil yang sama. Yang A memahami A, yang B memahami B. Ini hal yang biasa terjadi. Bisa difahami para hadirin. Dan saya di sini menyebutkan contoh ya, beberapa kaidah. Bukan berarti setelah ini ya kemudian kita ijtihad sendiri-sendiri, enggak. Tapi saya memberikan isyarat kita harus lebih rajin untuk belajar. Itu maksudnya. Agar kita lebih bijak dalam bersikap dan tidak terlalu kaku dan cunut ketika memahami hal-hal yang itu bentuknya khilaf di kalangan ulama ahlus sunnati wal jamaah. Bisa difahami ya? Nah, ketika ada sebagian saudara kita muslimin, mereka tidak mau sholat di belakang orang yang tidak menjaharkan bismillah, kita jangan bully dulu. Kita dudukkan dulu permasalahannya pada tempat yang benar.
Kenapa sebagian saudara kita muslimin mereka nggak mau sholat di belakang orang yang tidak baca bismillah? Karena menurut sebagian ulama, bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah. Ketika itu bagian dari Al-Fatihah, maka wajib untuk dia baca. Kalau dia tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dia tidak membaca Al-Fatihah. Rasulullah yang mengatakan, la salata man lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Jadi wajar kan dia nggak mau salat ya? Maka perlu kita katakan, wahai saudara kami muslimin, kami bukan nggak baca bismillah. Bismillahnya kami baca, tetapi disirkan, nggak dijaharkan. Jadi perbedaan kita antara sir dengan jahar saja. Bisa difahami para hadirin? Jadi inilah khilaf di antara contoh agar seseorang itu nggak terlalu jumud. Ya, ada khilaf-khilaf yang itu tentunya keberagaman yang kita harus saling berlapang dada, berhujjah. Ini pendapat yang kuat, silahkan, gak ada masalah. Tapi jangan nanti selesai membahas, ada yang menjaharkan, ada yang mensirkan, selesai kajian, wah nggak saling salam-salaman, nggak saling berkabar, saling mengatakan ente alul bidah, nggak benar seperti ini. Ya, karena ada hal-hal yang itu bentuknya apa? Khilaf di kalangan para ulama sunnah. Terjadi khilaf antara Zaid bin Thabit dengan Abdullah bin Abbas tentang permasalahan fikih, tentang waris. Ya, Abdullah bin Abbas berkata, saya siap bermubahalah kepada Zaid bin Thabit tentang masalah ini, saya siap. Di depan Ka'bah, siap saya mubahalah. Tapi ketika keduanya bertemu, Abdullah bin Abbas ketika beliau melihat Zaid bin Thabit mengendarai hewannya, kendaraannya beliau kekang kendaraan Zaid bin Thabit. Kata beliau, demikianlah kami memuliakan ulama kami. Ya, dan tangan Abdullah bin Abbas dicium oleh siapa? Zaid bin Thabit. Beliau berkata, demikianlah kami memuliakan ahlul baitnya Nabi SAW. Mereka berselisih dalam masalah fikih, ajak mubahalah. Tapi ketika mereka bertemu, tetap saudara muslimin, saling menjaga keimanan, menjaga ukhuwah, ya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah sesama umat Nabi Muhammad SAW. Dan ada khilaf-khilaf para hadirin yang sifatnya tanau dari Nabi. Misalnya doa iftitah yang datang dari Nabi, kata Syekh Albani, ada 10 doa iftitah. Silahkan baca yang mana saja, nggak perlu menyalahkan. Ya, demikian juga Rasulullah ketika beliau salat, Allahu Akbar, ada yang sejajar dengan bahu, ada yang sejajar dengan telinga. Jangan kemudian, nanti salatnya salah, nggak sejajar dengan bahu, kok sejajar telinga. Nggak benar. Anda mengingkari karena Nabi melakukan demikian, Nabi melakukan demikian. Bisa difahami. Juga ketika dia salat, ente kenapa pegang salat di sini? Sampai di sini ente pegang, nggak perlu diingkari. Karena Nabi terkadang melakukan di sini, terkadang Nabi melakukan di sini, dan terkadang Nabi meletakkan tangannya di sini. Itu namanya khilaf tanawu. Ya, dan hadis Rasulullah SAW dan hadis yang dinisbatkan kepada Nabi, ikhtilaf ummati rahmah. Ikhtilaf umatku itulah rahmat. Hadis ini secara kaidah ilmu hadis inilah hadis yang didhaifkan oleh para ulama. Akan tetapi secara makna kata para ulama maknanya sahih. Ya, secara makna itu maknanya sahih disampaikan oleh para ulama dalam sebagian banyak hal. Misalnya doa iftitah, ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi sebagai bagai rahmatnya kepada umat Islam, ya udah kalau kamu nggak terlalu bisa hafal panjang-panjang, ya udah baca yang pendek saja. Rahmat nggak? Rahmat. Begitu juga ketika saya mau sholat jenazah ini, ada doanya panjang sekali. Wah, ini kalau doanya panjang saya nggak jadi sholat jenazah lah. Enggak, bisa kamu baca Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Udah, cukup. Boleh. Rahmat enggak buat umat Islam? Rahmat. Bisa difahami? Jadi hadis Rasulullah, di hadis yang dinisbatkan kepada Nabi, ikhtilaf ummati rahmah, secara sanad ini tidak sahih, tapi secara makna itu dibenarkan maknanya oleh para ulama dalam sebagian bab-bab dalam masalah fikih di sini. Bisa difahami para hadirin? Jadi hal seperti ini saya sebutkan contoh, ya, dan kemudian setelahnya silakan kita membaca, belajar supaya kita tahu mana khilaf yang sifatnya boleh dan mana khilaf yang sifatnya tidak boleh. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan la ingkara fil khilaf, tidak ada pengingkaran dalam masalah khilaf, maka kita mengatakan tolong spesifikasikan kepada kami apa maksudnya.
Kalau seandainya tidak ada pengingkaran dalam khilaf antara Sunni dengan Syi'i, mohon maaf, kami nggak sepakat. Iya, khilaf antara aqidah al-sunnah dengan aqidah al-batiniyah, al-jahmiyah, kami juga nggak sepakat. Kami harus diingkari. Tapi kalau seandainya Anda maksudkan la inkara fil khilaf al-ijtihadiyah di antara ulama-ulama ahlus sunnah, terkhusus ulama-ulama madhab, maka kita perlu detailkan dulu dalam bab apa. Apakah dalam bab sesuatu yang sudah datang dalil yang jelas dan gamblang dari Nabi, atau sesuatu yang bisa dipahami A atau bisa dipahami B? Ya, kalau seandainya adalah sebuah nas yang sama-sama berpegang dengan dalil, satu memahami A, satu memahami B, maka kita katakan tidak ada pengingkaran dalam khilaf. Kita sepakat khilaf pengingkaran dalam bentuk al-fi'il tidak ada. Tapi pengingkaran dalam bentuk al-qaul, silakan seseorang mengingkarinya, nggak ada masalah. Ya, apa itu pengingkaran dalam qaul? Pengingkaran dalam qaul dia mengatakan pendapat A adalah pendapat yang dhaif karena Allah mengatakan demikian, Rasul berkata demikian, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Sebagaimana perbuatan siapa? Abdullah bin Abbas mengingkari qaulnya siapa? Zaid bin Thabit dalam keadaan itu masalah fikih. Ini namanya khilaf pengingkaran dengan qaul. Silakan. Anda mengatakan ucapan yang menjaharkan bismillah adalah qaulun dhaif, silakan Anda paparkan. Silakan, enggak ada masalah. Anda ingkari. Tetapi jangan Anda mengingkari dengan perbuatan Anda, membekot saudara Anda, enggak mengucapkan salam kepadanya, ya, berpaling darinya, ya, menganggap dia ahlul bidah. Kenapa? Menjaharkan bismillah. Ini enggak benar seperti ini. Berarti Anda telah mengingkari dengan perbuatan yang enggak dibolehkan. Bisa dipahami di sini? Ini kan bolehkan. Silakan Anda mengungkapkan pendapat Anda benar, tapi jangan mengingkari dengan perbuatan. Tetap kita bersaudara sesama orang-orang yang beriman. Dan terakhir, dengannya saya tutup, permasalah syakhsin, per orang. Seseorang ada yang dibicarakan dia, ada yang ditahdir oleh sebagian ulama misalnya. Tapi ini sifatnya adalah perkara yang sifatnya dhoni, bukan qat'i. Qat'i itu turut ayat dari langit. Ya, Abu Lahab kafir, Abu Jahal kafir, Fir'aun kafir, Iblis kafir. Itu sifatnya qat'i. Bisa difahami? Maka nggak boleh seseorang mengatakan ada khilaf apakah Iblis kafir atau tidak kafir. Nggak boleh. Enggak, Iblis juga orang beriman kok dia. Itu buktinya dia mengatakan fabi izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, dia mengatakan Allah mulia, menunjukkan dia nggak kafir. Wah, ini salah, ente berdalil. Iblis kafir. Nah, ada pun orang yang hidup di tahun 2020 atau 2024, ada seorang yang berbicara tentang dia, ini dalilnya bukan qat'i, ada turut ayat dari Al-Quran si fulan, nggak benar, nggak ada. Itu adalah nazar, ijtihadnya seorang alim, dia memandang demikian, yang itu terkadang tidak dipandang oleh seorang alim yang lainnya. Kemudian kita nggak boleh mengambil sikap dalam bab-bab seperti ini. Oh, berarti kalau kamu ngambil pendapat seorang alim ini terhadap dia, berarti kamu juga musuh dari masuk sunnah. Ente belajarnya di mana, Mas? Ini keliru, ini sifatnya dhanni bukan qat'i. Bisa difahami? Makanya tidak sadar kita dapatkan seorang alim pun dari kalangan para ulama periwayat hadis, kecuali ada di antara mereka yang dibicarakan. Ya, keadalannya ada yang dibicarakan. Kata Syekh Albani, kalau setiap ada orang yang dibicarakan, dikritisi, ya, diterima ucapannya, nggak ada lagi orang yang bisa kita ambil ilmu di muka bumi ini. Tidak ada orang yang seorang pun kecuali akan dikritisi. Imam Syafi'i, Imam Ahlussunnah, dikatakan oleh Daud majhul. Imam Syafi'i majhul katanya. Hal yang biasa yang terjadi di kalangan para ulama Ahlussunnah. Disinilah para penuntut ilmu, mereka harus faham bab-bab khilaf agar tidak menjadi ekstrim, ya, atau tidak bermudah-mudahan. Kita ingin selalu berjalan di atas jalan tengah, mana yang kita harus bersikap tegas, mana yang kita harus beragaman, ya, dalam perkara-perkara, ya, fikih di kalangan ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga para hadirin dan hadirat. Dan dari waktu yang tersisa mungkin kita akan menjawab beberapa pertanyaan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan meningkatkan semangat Iya. Iya. yang Iya. kita sering melihat komen elemen tegal Iya. bagi selamat everyone wild Iya. Ani. dalam pandangan selawan Iya. kemudian bagaimana Ustaz within ada Baik. Baik. Masya Allah. Barakallahu fikum. Pertama, saya tadi menyebutkan ada orang yang mengatakan boleh, ya ada orang mengatakan sunnah, wajib, ya bahkan bisa menggugurkan keimanan. Demikianlah terkadang syaitan itu mempermainkan manusia, yang kadang-kadang syaitan itu bisa tepat jidatnya, ente call, ya di luar dari apa yang saya seru. Mungkin syaitan akan mengatakan demikian. Nah, dalam pandangan Islam, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita ketahui agama Isa alaihissalam adalah agama at-tauhid yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikanlah Allah satu-satunya zat yang kita ibadahi. Dan Nabi Isa alaihissalam telah berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang orang-orang Nasara menjadikan beliau sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Iya, Allah berkata kepada Isa alaihissalam, "Wa Isa, apakah engkau mengajak mereka untuk menjadikan engkau dan ibumu sebagai Tuhan?" Kemudian Nabi Isa alaihissalam menjawab, "Maha suci engkau ya Allah, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu, dan ya aku tidak menyeru, itu maha suci engkau ya Allah, aku tidak menyeru mereka untuk beribadah kepada aku." Nah, menunjukkan kepada kita agama yang suci dari agamanya Nasrani tidak ada sama sekali yang menunjukkan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Nggak mungkin itu dalam agama Nasrani yang suci. Akan tetapi di situ perubahan-perubahan yang dibuat oleh mereka. Iya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika ada sebagian orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, Allah menurunkan ayat wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Allah mengatakan wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak, walaupun dia mengatakan oh maksudnya bukan anak biologis, anak ini terserah lah nanti anak apa yang dia mau ngomong. Yang jelas Allah telah menyebutkan apa yang Anda ucapkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika mereka mengatakan Allah punya anak, Allah mengatakan laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh engkau telah mendatangi ucapan yang sangat munkar. Hampir-hampir langit itu runtuh, kata Allah. Bumi dan gunung itu terbelah dan hancur ketika kalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Jadi ketika seseorang mengatakan selamat hari Natal, berarti dia mengikrarkan ya secara tidak langsung keyakinan orang-orang Nasrani hari ini kalau seandainya Nabi Isa itu sebagai anaknya Tuhan. Bagaimana seorang muslim ya mengikrarkan Nabi Isa sebagai anaknya Tuhan? Ini bisa menggugurkan keimanannya. Ya, ini bisa menggugurkan keimanan seseorang. Faham? Dan kita sudah ada pertama dalam undang-undang negara kita Indonesia, seseorang itu ya diberikan kebebasan untuk menganut agama keyakinannya masing-masing. Ini keyakinan kita sebagai umat Islam. Ya, dan mereka punya keyakinan menurut mereka sendiri, silakan mereka meyakini apa yang mereka yakini. Tapi jangan kemudian kita dipaksa untuk mengucapkan sesuatu yang itu akan bisa merusak akidah kita. Tadi saya menyebutkan Rasulullah SAW dalam masalah puasa saja, nggak ada unsur kekufuran dalam puasa, nggak ada. Puasa itu puasa ibadah yang mereka lakukan supaya nggak sama persis dengan mereka, supaya nggak sama persis ya. Ya, Nabi meminta kepada kita untuk makan sahur supaya nggak sama persis, supaya nggak sama. Ya, para hadirin, saya kebetulan tahun lalu saya berdakwah ke Amerika, kebetulan di bulan Desember. Iya. Nah, di Amerika itu sendiri mereka itu nggak terlalu kemarau itu bahasa apa? Ya, nggak terlalu kemarau ya, seperti kita di Indonesia.
ya semua pegawai harus pakai topi sinterklas. Nggak ada di sana seperti itu. Nggak ada yang pakai topi sinterklas kecuali segelintir manusia. Segelintir, karena bebas, seseorang itu punya keyakinan yang harus dia bebas untuk melakukannya. Bahkan saya pernah sekali naik di hari Natal itu tanggal 25 Desember, saya naik berkendaraan, tiba-tiba ada bule, Merry Christmas kata dia. Terus dia lihat istri saya bercadar, kayak kita kelihatan muslim, saya minta maaf. Saya nggak tahu kalau kamu tadi muslim, karena refleks dia mengucapkan itu. Ini kan sebenarnya toleransi kan. Saya punya keyakinan seperti ini, kamu punya keyakinan seperti itu, nggak dicampur-campur antara agama saya dengan agama kamu. Saya minta maaf kata dia. Saya minta maaf. Ya, tapi kita di Indonesia, kalau ada orang mengucapkan selamat Natal nggak kita balas, ente intoleransi ente, ini bibit teroris, kan terlalu jauh larinya. Ya terlalu jauh. Ya, ini jadi mereka kadang-kadang sok-sok ingin ikut barat, tapi mainnya nggak terlalu jauh. Nggak ada di sana kecuali pakai topi sinterklas 1-2 orang, yang lainnya nggak ada yang pakai. Ya karena memang orang Amerika nggak percaya sama hari Natal. Hampir yang paling banyak mereka mengatakan happy holiday. Udah, karena mereka itu kan liberal. Karena secara logika akal mereka nggak masuk, agama Kristen itu nggak masuk. Tapi karena sudah budaya nenek moyang mereka agamanya itu, saya ikut-ikutan saja. Ya tetapi itu sudah mulai digusur, nggak ada lagi Merry Christmas. Saya sering melihat happy holiday. Faham di sini? Dan mereka tidak mau memaksa orang lain untuk mengucapkan Merry Christmas. Ya, jadi hal yang seperti ini saya nggak tahu. Indonesia sok ingin ke barat-baratan, ingin sok-sok toleransi, tapi toleransinya bablas. Ya, yang sebenarnya bukan toleransi tapi ingin merusak Islam dari dalam. Apakah disadari atau tidak disadari? Maka di sinilah kita harus mempelajari akidah, mempelajari prinsip-prinsip Islam agar kita bisa membedakan mana antara keimanan dan kekufuran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Ya. Baik. We had a kind of crowd. Baik. Nah, para hadirin dan hadirat, masa fatrah adalah masa yang kosong daripada zaman kenabian. Ya, orang-orang yang mereka tidak mendengar datangnya Nabi dan datangnya Rasul, yang kemudian mereka berbuat kekufuran. Taib. Maka disebutkan alul fatrah ini mereka nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Mereka diuji oleh Allah kelak di yaumul qiyamah. Allah akan memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam neraka. Nah, kalau mereka masuk, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Berarti kalau dulu di dunia mereka mendengar datangnya perintah Allah, akan mereka lakukan. Tapi ketika mereka diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka dan dia tidak mau masuk, maka apa? Dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan ahlul fatrah. Ada orang-orang yang mereka tidak pernah mendengar dari dakwahnya para nabi dan dakwahnya para rasul. Adapun orang-orang non-Islam hari ini atau orang kafir hari ini yang mereka tinggal di negeri yang mayoritas umat Islam, atau mereka tinggal di negeri minoritas dan Islam itu terdengar di telinga mereka, ya maka tentunya ini sudah tidak lagi ada uzur buat orang-orang yang mereka beragama selain daripada agama Islam. Mereka kufur karena Islam telah datang, Islam telah terdengar di telinga-telinga mereka. Nah, apabila yang dimaksudkan dengan ahlul fatrah ini adalah masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, semua dianggap sebagai ahlul fatrah, maka ini sesuatu yang perlu untuk dikaji kembali. Kenapa saya katakan ini adalah hal yang perlu dikaji kembali? Pertama, sebelum datangnya Rasulullah SAW itu ada namanya Naufal bin Waraqah bin Naufal. Dia seorang pendeta Nasrani yang tinggal di Mekah. Tapi ketika Khadijah radhiyallahu taala anha mendatangi beliau dan menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, kata beliau, "Hadza namus." Ini namus. Namus itu maksudnya malaikat Jibril. Kalau seandainya dia diangkat sebagai rasul, maka akan beriman kepadanya. Ya, dan Waraqah bin Naufal wafat sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahwasannya di zaman itu ada orang-orang yang mereka beragama dengan agama tauhid,
kepada nabi sebelumnya mereka. Jadi nggak bisa ditolakkan kalau itulah zaman tidak terdengar dakwah. Dalil yang kedua, yang jauh dari Mekah, ya, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau berasal dari negeri Majusi pada waktu itu, dan kemudian singkat cerita beliau pindah agama dari Majusi ke Nasrani, dan kemudian beliau pindah ke negeri Syam. Singkat cerita beliau berguru dengan 4 orang pendeta, dan 3 pendetanya adalah pendeta yang sangat luar biasa. Pendeta terakhir didatangi oleh Salman Al-Farisi berkata, sudah tidak ada lagi satupun pendeta yang berjalan seperti jalan aku dan kedua sahabatmu dan sahabatku. Datanglah engkau ke negeri yang di situ banyak pohon kurmanya dan banyak bebatuan hitam. Ada seorang nabi yang dia tidak akan makan sedekah, dia makan hadiah, dan di baliknya ada tanda daripada tanda kenabian. Singkat cerita, ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, iya, kemudian datanglah Salman Al-Farisi memberikan, ini sedekah buat engkau. Dia nggak langsung terima. Iya, dia teks dulu, ini sedekah buat engkau. Kemudian dari jauh, Rasulullah SAW tidak makan sedekah. Ini tanda yang pertama. Kemudian setelahnya dia berikan kepada Nabi, ini adalah hadiah untukmu. Dia dari jauh, Rasulullah memakannya. Ini tanda yang kedua. Kemudian keesokan, kemudian setelahnya didatangi lagi, dan kemudian beliau berjalan di belakang Rasul SAW. Nabi mengetahui Salman Al-Farisi ingin melihat tanda-tanda kerasulan. Nabi SAW membuka bajunya beliau dan nampaklah tanda kenabian di belakang Rasulullah SAW. Kemudian Salman Al-Farisi memeluk Nabi Muhammad SAW dan beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu zaman sebelum diutusnya Rasul, ada orang-orang yang mereka berjalan di atas jalan agama Nabi terdahulu. Dan yang ketiga, dan ini banyak sekali para hadirin, yang ketiga, ada seorang pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Dia ketika membaca dalam kitab Taurat tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang akan datang di akhir zaman, itu beliau baca terus, banyak beliau mendalami, sehingga beliau berdoa kepada Allah dipanjangkan umurnya. Ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, beliau bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Allah panjangkan umurnya, dan beliau bertemu dengan Rasulullah, dan kemudian beliau masuk Islam. Ya, dan kemudian beliau berdakwah bersama Nabi SAW. Dan Nabi menyebutkan tokoh musyrikin yang mereka memasukkan berhala, sebelum diutusnya Rasulullah mengatakan, aku melihat dia dibakar, ya, khususnya terburai dalam nerakanya Allah, seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan lakmun musyrikin ini datangnya sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka saya sebutkan tadi, mengatakan sebelum diutusnya Rasulullah itu semua dihukumi sebagai alul fatrah secara mutlak. Maka ini perlu untuk dikaji kembali dengan dalil-dalil yang telah saya sampaikan tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Sudah cukup ya? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga para hadirin dan hadirat semuanya. Saya tutup, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.